Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Esti Suraya. Saya dari Prodi Administrasi Publik semester 3 dengan NPM 230500057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan publik. Yang pertama adalah pendahuluan. Kebijakan publik adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis kebijakan publik dalam konteks ini merupakan proses yang sangat penting untuk mengupayakan dasar yang kuat dan efektif serta efisien. Yang kedua ada B. Definisi analisis kebijakan publik. Memahami definisi analisis kebijakan publik yang sangat penting karena menentukan ruang lingkup dan tujuan, membangun dasar teoritis dan menyediakan kerangka kerja untuk analisis kebijakan. Definisi ini memudahkan komunikasi antar pemangku kepentingan. Baiklah, yang C ada tujuan analisis kebijakan publik. Tujuan dari analisis kebijakan publik adalah mengupayakan kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah publik yang dihadapi. Tanpa tujuan yang jelas, analisis kebijakan akan kehilangan arah dan tidak akan mampu memberikan hasil yang diharapkan. Berikut ada beberapa tujuan utama dari analisis kebijakan publik. Selanjutnya juga ada D. Metode analisis kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan publik, berbagai metode dapat digunakan agar penilaian atau evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Pemahaman terhadap metode ini sangat penting bagi analisis kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat dan relevan. Berikut adalah beberapa metode analisis kebijakan yang umum digunakan. Yang pertama adalah analisis CBA. Metode ini dilakukan dengan melihat perbandingan antara pemerintah. Yang pertama adalah analisis CBA. Metode ini dilakukan dengan melihat perbandingan antara biaya dan manfaat dari berbagai opsi kebijakan. Misalnya, jika pemerintah ingin membangun infrastruktur transportasi baru, pemerintah ingin analisis akan membandingkan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari peningkatan mobilitas masyarakat. Analisis ini bisa dianalogikan dengan membuat daftar pro dan kontra sebagai membuat keputusan penting dalam hidup, seperti membeli rumah atau mobil. Yang kedua ada analisis cost effectiveness atau CEA. Metode ini digunakan ketika manfaat dari berbagai opsi kebijakan diukur dalam satuan yang sama, tetapi biayanya berbeda. Misalnya, pemerintah mengevaluasi berbagai program kesehatan yang pemerintah bertujuan menurunkan angka kematian bayi dengan membandingkan per biaya nyawa yang diselamatkan dari setiap program. Di sini juga ada tahapan analisis kebijakan. Tahapan analisis kebijakan adalah serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan publik. Setiap tahap memiliki peran penting agar kebijakan yang diusulkan dapat diimplementasikan berdasarkan bukti yang memadai dan analisis yang komprehensif. Berikut adalah beberapa tahapan utama dalam proses analisis kebijakan publik. Yang pertama adalah identifikasi masalah kebijakan. Tahapan pertama dalam analisis kebijakan adalah identifikasi masalah yang memerlukan intervensi kebijakan. Yang kedua, formulasi kriteria penilaian. Setelah yang ketiga, pengembangan alternatif kebijakan. Yang keempat, evaluasi alternatif kebijakan. Yang kelima, rekomendasi kebijakan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi lanjutan.
Sini ada produk luaran hasil analisis kebijakan. Setelah tahapan analisis kebijakan selesai, langkah selanjutnya adalah menyusun produk luaran yang akan digunakan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Produk ini harus menyajikan hasil analisis secara jelas dan ringkas agar mudah dipahami dan implementasikan. Berikut adalah beberapa produk luaran dalam hasil analisis kebijakan. Yang pertama ada policy memo, dua ada policy brief, yang ketiga ada policy paper. Di sini juga ada evaluasi kebijakan, PS analisis kebijakan. Evaluasi kebijakan dan analisis kebijakan adalah dua konsep yang sering digunakan dalam bidang kebijakan publik. Meskipun memiliki tujuan dan pendekatannya berbeda, kedua saling melengkapi dalam proses pembuatan kebijakan yang efektif. Memahami persamaan dan perbedaan antara kedua konsep ini penting untuk mengaplikasikan dengan tepat dan konteks kebijakan publik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.